Halo pagi Pak Heri. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pagi. Halo pagi Pak Heri. Pagi, Coach. Pagi. Halo, apa kabar Pak? Waduh, baru nongol nih Pak. Gimana kabarnya Pak Heri dan tim? Untuk di Pilo sih masih proses ya, Coach ya. Yang kalau yang PR dari waktu habis visit itu sih udah selesai semua lah. Banyak yang berprogres ya? Ya, sudah banyak yang dikerjakan. Mantap. Terus paling untuk berikutnya PR dari Coach Yanto yang terakhir Zoom meeting itu. Iya. Masih di seputar job desk dan struktur. Masih di seputar job desk dan struktur. Oke. Struktur dan job desk. Ada struktur juga sudah diperbaharui lagi sama Coach Yanto. Cuman saya cari di PillowOp, kok itu datanya nggak ada. Kayaknya Coach Yanto nyimpen di drive beliau sendiri kayaknya. Belum di-share ke Pak Heri. Anak-anak nanyain, ini mana ini Pak Heri datanya mau dilanjutkan gitu, soalnya SOP kan yang kemarin PR-nya itu untuk yang setiap divisi itu SOP. Nanti SOP-nya langsung kemarin sudah dibahas juga sama Coach Yanto yang untuk ke Swimland. Udah. Nah itu tinggal tim kita untuk menindaklanjuti. Cuman belum ada jawaban dari Coach Yanto nyimpennya di mana gitu, soalnya dicari di PillowOp nggak ada. Oke, I see. Oke, baik. Anak-anak yang mau ngelanjutin ya belum nemu, saya juga cari belum ada. Oke.
Cuman ya udah saya tanyakan sih di grup itu, di grup TCI Philo, cuman belum ada jawaban dari Coach Yanto. Iya, dia belum merespon. Nanti coba saya bantu follow up ya Pak ya. Ya, Karena saya ya, datanya dia juga ya. saya nggak Soalnya megang. ini kan saya pengennya akhir bulan ini sudah ya di atas 75% Progresnya. ya. SOP ya Pak ya, SOP ya, Ya, swimlane ya, ya. swimlane dan job desk ya. Kalau untuk divisi SOP sampai swimlane nanti itu PR yang harus segera dilakukan. Dilakukan. Kalau saya di job desk sedang dilakukan. Sedang dilakukan. Ya, paling tinggal kemarin untuk toko sudah, untuk kafe sudah, untuk gudang 50%, untuk gudang produksi 50%, produksi belum. Oke. Kalau untuk yang sudah saya tinggal nanti upload ke Drive biar bisa dicek. Biar bisa dicek sama Coach Yanto. Ya, paling nanti hari inilah saya share di Drive, di Logout. Oke. Cuman minta dibantu ini aja Coach Budi. Apa? Untuk yang hasil coaching yang terakhir dengan Coach Yanto itu datanya nyimpennya di mana gitu? Oh, nanti saya bantu follow up ya, Pak, ke Coach Yanto. Oke. Iya. Nanti saya bantu follow up ke Coach Yanto untuk perihal data hasil sesi coaching dengan Coach Yanto. Mau dilanjutkan soalnya itu datanya mau dilanjutkan. Oke. Siap Pak Heri. Ya. Oke. Nah, untuk kafe kemarin kan sebenarnya saya udah ngeliat gambarannya ya. Teman-teman juga udah ngelaporan di grup ya. Cuman memang kemarin itu ada hal yang nggak sempat saya cek. Saya sih udah ngecek yang video ya. Videonya cuman memang itu kayaknya ada kepotong di menit keberapanya. Tapi yang mau saya coba lihat itu sebenarnya gini, Pak Heri. Nanti mungkin boleh disampaikan sama Pak Robi atau Pak Imam ya. Jadi kan ketika si petugas toko itu akan menyerahkan kepada si customer-nya, nah kan itu ada barang, ada form ordernya Pak ya, betul ya? Ada ya. Nah, dimulai tuh start dari situ. Nah, apakah ada verifikasi dulu tuh dari pihak pertama petugas toko, kan saya bilang checklist ya? Dicek satu, misalkan untuk jenis kue yang ini terutama yang banyak ya, satu cek, satu dicek, terus setelah itu sudah di make sure terus dibungkus gitu kan, di packing. Kan kemarin saya lihat packingnya itu kan bungkusan di plastik itu ditutup juga kan. Nah, baru nanti diserahkan ke customer. Nah, itu kalimatnya gimana, menyampaikannya, terus dari mulai checklistnya bagaimana, itu sih yang pengen saya ngelihat. Cuman sepertinya videonya kemarin tuh langsung tiba-tiba oke, mohon diterima ya Pak. Nah, kemarin juga saya ngelihat di videonya itu nggak ada statement mohon diperiksa kembali ya Pak ya. Nah, maksud saya adalah petugas SPG itu juga harus komunikatif ya dalam harus belajar nih. Karena kan dia petugas front office ya, garda depan nih. Kalau dia aja loss nah itu harus. Nah, saya ngeliat sih seperti itu. Jadi memang itu harus komunikatifnya gitu. Nah, ini coba kita lihat ya nih. Video yang kemarin di-share sama Mas Iman. Kelihatan nggak, Pak? Ya. Kelihatan ya. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat dari awal nih. Nah, di sini udah mulai dibungkus nih kan. Customer-nya nunggu ya. Nah, di sini kayaknya agak kepotong sini. Nah, ini kan langsung. Tuh kan, di sini nggak ada kalimat dari petugas SPG-nya kan? Kedengeran nggak? Ini pesanannya dari nenek. Nah, maksud saya adalah Pak, mohon dipastikan dulu barang bawaannya ya gitu. Walaupun di situ sudah ada tulisan, tetapi dari kita perlu kembali mengingatkan sebagai bentuk statement. Nah, ini untuk mencegah aja nanti, kan saya sudah ingatkan gitu loh.
Nanti kan, oh, kapan ngingetinnya gitu kan, gitu loh. Nah, pertanyaan saya kan ada checklist kemarin tuh saya ngeliat ada checklist yang form work order itu ya Pak ya. Nah, kan kan diambil dari order pertama itu kan cek form ordernya itu. Nah, itu apakah diberikan si customer atau dipegang sama kita sih form itu? Form checklistnya. Enggak, form ordernya Pak, bukan form checklist, form order. Oh, Harusnya ada Mas Iman sih ini yang tahu. form Tapi order itu di kita, cuman digital kalau dari customer menunjukkan yang ada di aplikasi. aplikasi. Oh, ya berarti kalau begitu itu untuk kita kan. Nah, form order yang cetak struk itu maksud saya adalah ketika pada saat kue itu diambil dari si SPG ya dari atas atau dari mana gitu ya di make sure dulu oh ini pesanan customer ini gitu. Ya, ya. Nah, itu yang ini kayaknya belum saya lihat di situ ada gitu. Kayaknya belum Ya, ya. bentuk mekanismenya belum standar lah teman-teman di situ. Itu sih Pak. Nah, terus saya nggak tahu nih update dari Mas Iman lagi yang mengenai identifikasi problem. Sebenarnya saya udah cukup good ya. Tinggal action plan-nya aja dijalankan. Nah, itu progresnya sampai di mana. Itu aja sih. Kalau dari yang hasil sesi kemarin ya, sama visual dashboard-nya ya. Kan Mas Iman tuh kemarin identifikasi tumpahan-tumpahan adonan ya, tumpahan Ya. adonan. Nah, itu kalau saya hitung itu kan Mas Iman tuh kemarin observasi 3 hari, itu rata-rata per hari, rata-rata dari 3 hari itu ada 60 mili, 60, nah, sekitar 60-an gram lah. Iya, kalau nggak salah ya, sebentar saya lihat deh datanya deh. Bentar Pak. Kemarin tuh ada berapa mie? Ini dia nih. Datanya. Nah, ini dia. Ini dari Mas Iman, ya kan. Observasi tanggal 28 sampai tanggal 30. Ada 33 tong yang diobservasi. Nah, setiap tongnya itu ini. Nah, ini ya, total satu hari ini ada 227 gram. Ya, beratnya nggak sesuai nih kan. Nah, terus ini 160, ini 130. Jadi kalau kita total, ya dari semua gram ini maka disimulasikan ya totalnya ini semua adalah 5.000 ya nih total semua gramnya ya 5.600. Ya kalau misalkan dikali sebulan ya. Jadi digabung dikali dengan 3 ya, maka dapat 5.620 gram. Kalau disimulasikan dalam 1 bulan maka menjadi 5 kilo sebenarnya. Maka setahun akan menjadi 67 kilo. Nilai gramasinya yang terbuang itu ada 0,3%. Nah, yang pertanyaan saya adalah berapakah 1 kilogram adonan tersebut kalau kita konversi ke rupiah? Misalkan 1 contoh kilogram bahan baku itu senilai rata-rata 20.000 ya misalkan, walaupun memang ini nilainya kecil sih. Ya, kalau kita hitung misalkan dari 67 kilo ini per tahun, Pak, maka kita kali nih misalkan per kilonya 20.000, maka didapat 1.348.000. Nah, ini sebenarnya adalah cost of poor quality kita. Jadi biaya kualitas kita sebenarnya. Nah, memang kecil sih terlihatnya, tapi ini kan ini untuk satu cabang. Nanti ya kalau cabang-cabangnya lain, nah ini adalah hitung-hitungan saya kalau kita mau mengkonversi dari kilogram tersebut ke dalam bentuk rupiah. Nah, lalu yang berikutnya adalah seperti ini juga, Pak. Nah, ini Mas Iman juga menarik nih. Dia udah mensimulasikan dari 33 tong tersebut. Ternyata penyebab utamanya itu 13 tong itu faktor penyebab itu terjadi dari adonan yang menempel pada tong dan jaring pemutar. Sisanya itu karena adonan mengambang, terus speed mixer yang cepat, terus tidak hati-hati, ya tidak teliti. Nah, ini dia udah buat nih solusinya menggunakan apa ya. Nah, cuman solusinya saya melihat
kayak pertama ya nomor 1, proses penimbangan bahan lebih teliti dan hati-hati untuk mencegah penyimpangan gramasi bahan yang digunakan. Nah, ini kan masih general ya, teliti dan hati-hati itu kan kayak sebuah saran, kayak sebuah apa ya, saran menurut saya, sebuah himbauan, betul. Cuman ini nggak spesifik untuk bisa mencegah penyimpangan itu tuh gimana sih? Kontrolnya gimana itu dia? Ini berupa himbauan, menurut saya itu bukan sebuah solusi yang sifatnya itu konkret ya. Artinya langsung take to the call to action-nya gimana? Ya, lalu yang kedua, kru bertugas disesuaikan dengan proses volume adonan karena speed berpengaruh. Nah, jadi ini juga dia mengawasi nih speed-nya nih. Nah, pertanyaan saya adalah kita sendiri punya nggak acuan standar speed-nya itu? Seperti apa sih standar speed yang ideal itu berapa? Dan bagaimana memastikan speed itu sesuai dengan acuannya? Jadi kan ini kalau di sini dilihatnya ini kayaknya mengawasi, terus dikontrol terus gitu kan. Nah, cara ngawasinnya itu gimana? Apakah di menit berapa speednya harus sekian? Apakah harus sekian? Nah itu ya, apakah seperti itu atau bagaimana? Nah itu yang harus diiniin sih, lebih spesifik lagi menurut saya. Ya. Nah ini sih Pak. Jadi kemarin tuh dari sini, saya baru di sini ya. Jadi ini kan action plan-nya ada 6 ya. Jadi menurut saya dari 6 ini kurang konkret ya, kurang spesifik. Jadi masih berupa general. Nah, iya baru himbauan. Nah, lalu mungkin nanti barulah kita pengukuran after improvement-nya ya. Lalu nah ini dia. Jadi nanti dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelum itu kan 0,3% ya dari hitungan 3 hari ini nih. 33 tong ini rata-ratanya nih kan yang 60 nih. Nah, ada nggak penurunan dari nilai tumpahan tersebut? Itu aja sih Pak. Kalau yang dari Pak Imam ya. Ini Mas Iman kan? Iya. Gitu. Ya. Nanti mungkin tolong disampaikan. Ya, pasti nanti ketika saya ke sana pasti saya akan bahas juga sih mengenai hal ini. Tapi mungkin supaya bisa ada progres ya, bisa nanti mohon untuk disampaikan. Gitu. Oke. Gitu. Ya, bagus sih sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Imam ini udah ada dokumentasi reportnya. Analisanya based on data. Oke, baik. Ada lagi Pak Heri mungkin yang mau ditanyakan? Nih, kebetulan ada Mas Aji juga nih. Halo Mas Aji. Ada Bu Emil juga. Halo Coach, apa kabar Coach? Baik, baik. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga Mas Aji? Alhamdulillah baik Coach, ada progres. Progres. Gimana gudang yang kemarin di atas tuh? Sama Mas siapa tuh kemarin yang pakai baju Persib? Siapa tuh? Itu si Cecep. Pak Cecep. Oh, Pak Cecep. Pak Cecep itu supervisor. Rival ya sama Pak Budi. Rival The Jet. Persija. Aduh. Ya, kemarin kan saya lihat kayaknya tanggung jawabnya si Pak Cecep ya, Bu Yoyong, karena kan kayaknya memberikan amanah tanggung jawabnya ke dia, makanya kayaknya banyak lebih ke dia. Nah, tapi Pak Cecep itu di bawahnya Mas Aji atau gimana? Di bawah langsung atau gimana, Mas? Enggak. Nah, kemarin tuh kan struktur organisasi itu udah ketok palu ya Coach sama yang si Yanto. Itu masih di bawah Aji. Masih di bawah Mas Aji, Pak Cecep. Iya. Oh, oke. Gimana? Gudang yang ini yang kemarin udah gudang yang atas itu udah diperbaiki belum? Udah diperbaiki. Maksudnya udah ada labelnya, udah ada perkembangan lanjutannya nggak? Kalau misalnya untuk label sudah Coach. Cuman penempatannya itu nggak tetap di situ gitu Coach. Jadi kalau misalnya ada barang masuk, kita mikir 2 kalinya itu supaya gimana caranya yang barang price moving itu supaya bisa keambil. Barang yang gitu. Lagi ngatur bisa keambil. Iya, jadi nggak bakal ke dalam dulu atau gimana lah.
Oke. Gitu sih. Untuk yang kemarin palet juga sih udah diganti sama rak, Coach. Palet. Oh, jadi palet yang di tengah itu udah diganti sama rak. Jadi raknya Enggak, di yang tengah. palet yang di Dekat pas pintu masuk. masuk. Oh, dekat pintu masuk. Oh, jadi Yang ada sebelah kirinya. yang sebelah kirinya. Raknya berarti yang Ya. kecil dong, yang nggak panjang dong. Ya, raknya kecil, agak panjang juga, jadi supaya penempatannya juga estetik lah, Coach. By the way kan kemarin ada rak yang masih belum dirangkai ya, masih belum Ya, yang dari dirakit. luar itu. Itu gimana? Nah, itu bahan yang buat yang di dekat pintu, Coach. Oh, itu buat di dekat pintu yang itu. Kan panjang itu. Itu bentuknya bukannya panjang ya? Enggak. Enggak, yang panjang itu yang gitu. bolong-bolongnya itu, Coach. Jadi emang gitu setelannya. Jadi 2, Coach, kayak di Yomat gitu, supermarket. Ke Indomarket. Jadi bersebelahan, iya. Jadi itu dekat kiri. pintu. Berarti raknya udah terutilisasi ya, udah udah digunakan lah, nggak idle ya. Oke. Nanti kalau misalnya udah rapi penamaan sama kebersihannya juga, nanti aja report di grup, Coach. Oke, siap. Oke. Siap. Saya tuh ke sana minggu depan ya. Tanggal 23. Iya, minggu depan. Tanggal 23 ya, Coach? 23 hari Jumat. Oh, hari Jumat ya. Oke. Berangkatnya Kamis malam lah paling. Iya. 3 hari, Coach, di sini, Coach. 3 hari ya. Iya, biasalah requestnya Ibu kan kemarin kan ngajakin, cuman saya kayak nggak jadi. Ya udah deh. Udah bulan ini saya sampai hari Sabtu lah. Oh, sampai hari Sabtu ya. Minggunya balik kan. Iya. Gitu. Ya besok saya kemarin juga belum nyentuh kafe ya. Kemarin sebenarnya ada beberapa hal kafe yang jadi masukan sih, tapi ini mungkin sebagai awal aja ya. Jadi kemarin tuh yang jemput saya tuh kebetulan tuh udah di kafe nunggu. Dan ini ada cerita sih ya. Nah, ternyata udah dijemput kan. Nah, jadi ada dia sambil observasi juga ternyata yang ngasih inputan ke saya. Jadi kemarin tuh pada saat yang adik saya itu kan nunggu di kafe ya, dia pesen kopi. Nah, jadi gini, adik saya kan pesen kopi susu tuh ya, yang kemarin sama lah kan ya. Nah, ada yang di sebelahnya itu kayaknya gue kok pesen kopi susu juga deh. Iya, itu kopi susu siapa ya? Nah, ngerti nggak maksudnya, Pak? Jadi kayak padahal adik saya datangnya belakangan, tapi ada yang di sebelahnya itu datangnya duluan. Dia sama pesan kopi susu. Kayak miss gitu ya, Pak? Kayak miss, betul. Nah, itu satu. Jadi FIFO ordernya juga nggak jalan. Jadi first order duluan itu nggak ada tuh. Saya nggak tahu itu kenapa, tapi itu pertama. Dan yang kedua, pertanyaan saya, ingat kan yang ruangan kita makan itu, Pak? Yang ruangan, yang meja pas kita makan. Nah, pertanyaan saya, apakah itu boleh ngerokok di situ? Sekarang sudah ada, Coach. Ada apa? Ada cautionnya. Ada apa? Ada apa namanya? Rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya sekarang. Udah ada rambu-rambunya. Bukan, pada saat saya ke sana, di sana pada saat kemarin tuh, itu emang boleh ngerokok di situ atau nggak boleh? Boleh. Emang boleh ngerokok. Iya, makanya kan Aji ngajak ke situ supaya bisa ngerokok. Tapi Mas Aji nggak ngerokok, makanya saya pikir kayaknya nggak ngerokok. Oh, itu memang boleh ngerokok. Nggak ada di situ. temen, Coach. Sekarang nggak boleh di situ. Mulai sekarang atau masih boleh? Boleh, tapi kan ada anak kecil rambunya. ya. Oh, boleh. Tapi kan ada anak kecil ya. Maksudnya di sananya kan ada taman bermain ya. Kalau yang di tendanya itu nggak bisa, Coach. Iya, tapi kan asapnya, maksudnya kan tenda sama tempat kita duduk itu deket, Mas. Iya. Nggak jauh. Iya. Itu dia pertanyaan saya. Nah, itu jadi kemarin tuh yang adik saya itu info sih. Dia pikir kan ada banyak crowded ya, rame, terus ada orang yang ngerokok di situ. Nah, dia sempat mikir sih, emang boleh ngerokok, satu. Dan ada anak kecil gitu. Gitu sih. Ya, jadi itu sih. Nah, tapi sekarang udah ada rambunya dan jadi kalau memang boleh ngerokok ya berarti memang dibolehkan kan. Memang ada pengunjung yang ngerokok. Saya juga
Saya juga baru tahu gitu. Oke. Boleh, cuman di barisan ini aja, barisan yang dekat tembok ini aja gitu. Iya. Barisan belakang kita makan itu, Coach. Iya, yang pas kita makan itu doang Ya. kan. Iya. Oh, oke. Area situ aja dua baris meja itu aja. Oke, iya. Ya, saya pikir nggak boleh, Pak. Oke, Boleh. udah ternyata memang boleh ya. Nah, itu jadi Ada rambu-rambu area merokok. Oke, merokok. Nah, palingan itu ya kalau yang hasil. Jadi kemarin saya dikasih inputan juga sih. Jadi ada customer yang duluan bingung nih gitu kan. Tadi saya kan cuma pesan 1 kopi doang. Kok udah dikasih duluan gitu. Ya pengunjung yang lain tuh sempat kayaknya gue udah pesen deh. Iya, kayaknya gue udah pesen udah lama ya. Kok kita nggak datang gitu tuh. Jadi jadi kayak nggak vivo gitu. Ya, Itu betul. aja sih. Itu sih paling kalau untuk yang kafe. Tapi ya sebenarnya ada catatan masukan sih. Tapi nanti aja pas saya ke sana. Saya ada beberapa poin ya yang nanti bisa jadi perbaikan ke tahap berikutnya. Siap. Oke, Pak Heri, Mas Aji, ada lagi pertanyaan? Itu kalau waktu kemarin observasi, Coach, lihat nggak yang di pas masuk ke area produksi, itu kan ada area Tepang Cafe. Area produksi ada area apa? Tepang Cafe. Iya, yang mau masuk ke produksi tuh, yang sebelah kanan, yang tempat masak-masak. Ada roda kan? Itu menurut Coach Budi kumuh nggak sih? Produksi mana nih? Produksi kafe atau produksi kafe? Oh, kafe. Kafe. Oh, kumuh ya. Maksudnya yang depan Westapel, Coach. Oh, yang depan Westapel sini ya? Iya. Yang ada roda. Yang ada roda. Kemarin saya kebetulan belum ngelihat terlalu ini sih ya, belum ngelihat terlalu banyak. Tetapi catatan, kalau menurut saya memang untuk yang di kafe, saya nggak tahu nih ya. Kayaknya saya nggak tahu jadwal. Tapi saya kemarin ngelihat dari jadwal kebersihan yang di Purpos sama siapa tuh kemarin. Kemarin kan ada yang ngirim jadwal kan, saya buka. Oh, ada jadwal kebersihannya nih gitu kan. Tapi itu masih alat-alat, masih lebih ke operasionalnya. Tapi benar. Jadi kafe itu menurut saya masih belum kebersihannya perlu ditingkatkan, interiornya dan lain sebagainya. Masih lebih better memang di areanya yang cake ya. Karena kan di kafe ini banyak kayak playground-nya ya, banyak playground, meja dan lain sebagainya. Itu memang masih belum belum bersih kalau menurut saya ya. Kayak tendanya, terus juga kayak bilik-bilik itu kan ketika yang ke laut itu, tahu kan ada bilik-bilik itu kan. Nah itu saya ngeliat juga memang kayak warnanya tuh coklat. Saya nggak tahu warna itu memang tuh warna coklat atau sebelumnya itu warnanya putih. Saya nggak tahu tuh. Mungkin Mas Aji tahu. Agak ke kuning-kuningan ya, Coach ya. Agak kuning-kuningan kayak berminyak. Nah ini menurut saya perlu diperhatikan karena interior desainnya juga perlu di-maintenance, dirawat. Berapa schedule-nya, tendanya terutama ya, tenda-tendanya itu, terus mejanya gitu, itu juga perlu dibersihkan juga sih, jadwalnya itu seperti apa. Betul, memang kafe memang kalau menurut saya itu karena banyak interior desain ya, jadi memang jadwal kebersihannya perlu intens juga, Pak. Karena kalau saya ngeliat tuh kayaknya saya ngeliat ini kok agak kuning ya, kayak agak berminyak gitu. Bukan karena kan banyak orang yang lalu lalang ya, entah dia bawa makanan atau ini ya. Jadi kayak udah lama gitu aja gitu. Kayak apa ya? Kayak dapur gitu loh. Aromanya jadi citra dapur karena seperti itu sih. Ya, setuju saya. Tapi saya ngeliat memang sebagian beberapa interior design cafe itu nggak terlalu bersih ya, kalau saya ngelihat, Pak. Saya belum ngecek dapurnya, tapi saya sekilas ngecek dapur kafe memang sekilas ya kemarin itu agak sedikit banyak
ya belum bersih sih memang. Ya memang kalau dibilang kata Mas Haji kumuh, ya bisa dibilang ya seperti itu. Gitu. Kalau kafe dengan Mas siapa? Mas Fajar ya? Fajar. Ya, ya besok lah. Besok kita elaborasi bersama. Nah, yang menarik juga sebenarnya di kafe itu ya, harusnya ketika pengunjung datang dan pengunjung pulang itu disambut gitu. Nah, kemarin adik saya kan ketika datang ya lost gitu aja gitu. Jadi greeting ya Coach. greetingnya betul. Terima kasih Bapak gitu. Ya ada ucapan statement kalimatnya lah, greetingnya lah, betul. Ya gitu. Oke, terus apa lagi ya? Ya itu sih, sebenarnya ada banyak sih, cuman saya catat ya, cuman lupa ini. Gitu. Nah, di sini juga ada Pak Bu Emil ya. Halo Bu Emil. Nih Bu Emil. Halo. Pagi, Coach. Pagi Bu Emil, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wih, Bu Emil baru pertama kali kayaknya nih ngikut daily call ya. Yang kedua, Coach. Oh, yang kedua. Ya, ini maksudnya yang pertama dengan saya. Oh iya. Iya. Gimana Bu Emil? Ada hal yang mau ditanyakan? Mau dikonfirmasi? Belum deh, Coach. Kemarin tuh sama Pak Jimmy sih diminta ikut supaya tahu sih case-case dari perusahaan lain tuh macam mana. Oh, iya. Iya, ini kebetulan Pilokek di Bandung nih. Saya visit ke sana ini. Jadi case-case tadi yang diceritain. Nah, kalau untuk yang kemarin kan Bu Emil nanya ya, yang memeriksa dan mengesahkan apakah sebenarnya gini ya, memeriksa dan yang membuat itu yang jelas harus berbeda dengan orang yang memeriksa pada dasarnya. Ya, itu harus beda orang lah karena kan checker dan maker kan. Nah, legal pengesahan itu sebenarnya kalau orangnya sama sih nggak ada masalah. Dia memeriksa dan dia mengesahkan. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Orang yang sama. Karena kenapa? Karena ketika dia memeriksa, ketika menurut dia sesuai, maka dia akan mengesahkan. Tetapi menurut dia itu karena ketika dia memeriksa belum sesuai, maka pasti dia akan bertanggung jawab. Ya saya nggak akan sahkan gitu. Kecuali orang yang membuat sama orang yang memeriksa itu harus berbeda. Itu sih. Tapi yang mengesahkan dan memeriksa itu kalau sama orangnya sama itu sebenarnya nggak ada masalah gitu. Menurut saya ya, yang biasanya saya lakukan sebagai auditor ya itu nggak ada masalah Bu. Gitu. Kalau ini yang memeriksa siapa dan mengesahkan apakah orangnya harus beda? Ya kalau misalkan nggak ada lagi orang ya nggak ada masalah orang yang sama gitu. Gitu sih Bu Emil yang pertanyaan kemarin di WA ya. Nah, cuman kan kemarin waktu pas sesi meeting, sesi coaching kemarin waktu sama Pak Jimmy kan mengusulkan, ya udah begini aja kata Pak Jimmy kan. Kalau bagiannya Pak William, ya saya yang memeriksa ya, kalau nggak salah kan ya. Kalau bagian saya, maka ya Pak William yang memeriksa, kata Pak Jimmy kan begitu. Jadi saling cross gitu loh, saling mengecek. Nah, cuman pertanyaannya gini, ketika Pak Jimmy memeriksa bagiannya Pak William, apakah Pak Jimmy mengetahui detailnya itu? Nah, itu. Pasti kan nggak tahu. Iya. Pasti kan nggak tahu tuh pertama. Berarti bukan memeriksanya, tapi di pengesahannya gitu. Iya kan? Iya. Berarti di pengesahannya, bukan di pemeriksaannya. Kalau Pak Jimmy memeriksa bagiannya Pak William, pasti Pak Jimmy nggak tahu detailnya. Begitu juga sebaliknya. Pak William memeriksa bagiannya Pak Jimmy, pasti Pak William juga nggak tahu. Nah, jadi amannya gimana? Ya di pengesahannya aja. Mengesahkan itu kan sebenarnya kalau dalam struktur organisasi ya, yang mengesahkan itu adalah direktur utama. Direktur utama yang mengesahkan ya, atau misalkan
direktur kepala divisi ya, atau manajer yang bertanggung jawab terhadap departemen tersebut gitu loh. Kalau biasanya. Nah, cuman kan kita ngelihat ke konteks struktur kita ini seperti apa. Kalau saya tuh biasanya misalkan ya, yang memeriksa adalah tim audit gitu, tim kepatuhan, yang mengesahkan misalkan kepala divisi atau direktur gitu, direktur operasional. Yang membuat adalah ya divisi user terkait gitu. Biasanya seperti itu. Jadi yang membuat itu adalah tim terkait ya, user tersebut ya, misalkan SOP sales, maka yang membuat sales. Yang memeriksa siapa? Yang memeriksa tim kepatuhan. Ya, terus yang mengesahkan siapa? Yang mengesahkan adalah manajer sales. Biasanya seperti itu. Biasanya. Kemarin juga Mbak Garti sih coach yang tanya, saya udah jawab seperti yang coach bilang tadi itu. Apa tuh? Diganti semua seperti yang coaching kita yang terakhir itu sih. Kalau misalkan memeriksa Pak Jimmy, berarti yang mengesahkan Pak Will. Kalau yang memeriksa Pak Will, yang mengesahkan Pak Jimmy. Iya, ya kemarin kan Pak Jimmy di sesi coaching itu dia akhirnya ya udah saya putuskan begini aja gitu. Ya udah, itu nggak ada masalah karena itu sebenarnya itu nggak ada masalah sih. Makanya tergantung dari struktur nggak ada masalah. Itu Bu Emil. Nah, terus gimana teman-teman SOP-nya? Progresnya gimana Bu Emil, teman-teman? Progresnya ini sudah di saya semua. Saya betulkan. Saya betulkan untuk formatnya. Nanti bisa saya kirim ke Coach Budi lagi supaya diperiksa sih. Format apanya? Format SOP-nya atau? Format SOP-nya juga, terus header-nya juga. Oh ya udah, boleh. Oke. Iya. Ya udah boleh. Nanti dikirim aja ke saya karena kan secara kemarin kan saya sebenarnya nge-review konten ya, isinya ya. Saya nggak benerin formatnya gitu. Iya. Saya nge-review konten dan saya menjelaskan sedikit mengenai kebijakan, aturan-aturan yang harus dibuat di dalam masing-masing SOP tersebut gitu. Karena yang nanti agak sulit yang perlu brainstorming itu adalah kebijakan sih. Ya, karena kebijakan kita ngomongin hal-hal yang mungkin aja belum terjadi, dan kalau terjadi itu harus seperti apa. Jadi kayak do and don'ts-nya, yang boleh dan nggak bolehnya itu harus seperti apa. Nah itu yang perlu di-drill dan perlu digali terus-terusan oleh teman-teman ketika seperti kemarin saya itu melakukan bersama Pak Riki ya, kebijakan sales kan. Iya. Coach, kalau SOP itu menurut Coach Budi, waktu saya datang ke sini tuh kan sebenarnya SOP-nya tuh udah banyak kali ya Coach ya. Banyak, cuman betul. Yang mulai zamannya Coach Cianto tuh banyak sekali dan berbagai macam format sampai pada akhirnya kan kita pakai Swimland yang sekarang ini. Betul. Nah, terus untuk mengetahui kalau SOP itu sudah disahkan, kan auto kan kalau kita sehari-hari pakai SOP itu kan pasti pakai SOP yang udah disahkan ya Coach, betul kan nggak? Iya, disahkan, betul, iya. Iya benar ya, SOP disahkan baru kita terapkan ke seharian. Betul. Yang dulu-dulu itu disahkannya itu hanya dengan tanda tangan, adanya tanda tangan dari pengesah sama pembuat. Pengesah dan pembuat. Oh, pemeriksanya nggak ada. Dulu. Nah, terus? Sekarang kan sama pemeriksa ya. Terus itu perlu pakai stempel nggak Coach ya, kira-kira? Nggak usah sih sebenarnya Mbak. Stempel perusahaan ya? Nggak usah. Nggak usah. Tanda tangan cukup kok. Cukup. Stempel itu kecuali untuk kepentingan buyer atau supplier ya. Ya dokumen ISO-nya atau kepentingan audit, tapi juga rata-rata auditor, misalkan untuk ISO nih, kita mau ISO itu juga kan sekarang ISO 9001 2015 itu kan juga sekarang
tidak memasukkan SOP itu sebagai dokumen wajib, dokumen mandatorinya. Sekarang ya, versi sekarang. Jadi SOP itu sebenarnya bukan dokumen mandatori. Yang jadi dokumen mandatori itu justru adalah form recording. Form recording itu adalah catatan-catatan, laporan-laporan. Ya, misalkan adanya perpindahan barang, mana coba formnya? Nah, itu justru yang harus ada tuh. Perpindahan barang, kayak kemarin kan makanya saya nanya tuh ketika si sales itu request barang ke PPIC itu menggunakan apa? Nah, terus dari PPIC ke produksi menggunakan form apa? Nah, itu jadi di dokumen ISO yang sekarang itu justru nggak ada. Jadi SOP itu bukan dokumen mandatori ya pertama. Jadi kalau ditanya apakah perlu stempel, ya untuk ISO aja nggak perlu lah. SOP aja nggak perlu, ada apa lagi stempel. Tapi sih nggak perlu sih. Menurut saya sih nggak perlu, Mbak Emil. Oke. Ya, itu aja sih, Coach. Itu aja. Nah, jadi untuk progresnya dikejar, karena kemarin kan masih banyak ya. Nah, boleh dong saya dimintakan nanti Bu Emil ngasih list down daftar SOP per masing-masing bagian tim. Misalkan di marketing, di sales, di tempatnya Pak Riki, itu ada berapa SOP total, di Pak Faris ada berapa, di PPIC ada berapa, di QA ada berapa, jumlah SOP-nya ya. Lalu di accounting kan belum buat ya, kan masih baru dia, nah masih mengejar. Nah mungkin nanti bisa nih bikin daftarnya aja dulu, itu daftar SOP-nya ada berapa gitu. Nah jadi nanti saya sebagai checklist monitoring SOP mana aja yang udah dan yang belum. Itu yang Mbak Emil kontrol di situ, Mbak. Jadi Mbak Emil nanti ngelihat nih, oh misalkan Pak Riki ini ada 10 SOP, tapi yang baru dia kirim ada 9. Nah, kurang 1 nih, mana SOP berikutnya gitu. Di berikut juga di SOP-nya Pak Faris, ada di checklist-nya ada 5. Tapi kok dikirim ada 6. Nah, ini SOP mana nih gitu kan. Sebagai monitoring aja Bu Emil untuk tahu ya. Jadi dibuat daftar list, daftar SOP per masing-masing bagian gitu. Baik, Coach. Ya, itu. Ya. Ada lagi? Nah, memang kalau dalam menyusun SOP ini, SOP itu kan berkembang ya. Jadi nggak fix bahwa ya udah yang udah kita buat ini akan selamanya forever gitu. Enggak. Iya. Berkembangnya bisnis, berkembangnya perubahan itu kita mengganti sebuah fungsi aja itu pasti akan berubah SOP-nya. Kayak misalkan contoh ya. Sekarang dengan adanya mungkin ya dulu ya penjualan kita itu hanya melalui IG, Facebook ya. Sekarang adanya TikTok, maka ada fungsi baru nih untuk melakukan penjualan melalui TikTok. Terus dengan adanya pick up delivery, maka itu akan mengubah seluruhnya, proses bisnisnya, aktivitasnya, dan SOP itu pasti akan berubah. Ada penambahan SOP lagi. Misalkan contoh, jadi SOP itu bisa dibilang adalah dokumen yang hidup ya. Dokumen yang kita buat saat ini ya udah untuk dipakai selamanya, enggak. Jadi itu akan ada perubahan-perubahan yang relevan sesuai dengan kondisi dari actual kegiatan bisnisnya gitu. Ya. Gitu. Jadi ya memang bukan dibilang bahwa SOP harus sudah fix final. Bahkan 6 bulan, 3 bulan tuh beberapa perusahaan tuh ada yang mereview secara berkala SOP-nya. Iya, Coach. Ini memang saya lagi lagi program benahi semua sih, Coach. Jadi di list semuanya. Kalau untuk SOP yang ada di saya itu memang sudah ada sih yang saya list mulai lama-lama sih. Ini akan saya tarik lagi karena kan Coach Budi kan tahu sendiri ya kan di sini juga karyawannya kan juga yang ada di KPI-nya Pak Faris mungkin ya, turnover-nya kan lumayan gitu kan. Jadi gimana caranya supaya ke depannya itu
dokumen kontrolnya tuh bagus lah kayak gitu. Iya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan secara esensi ya, SOP itu kan sebenarnya acuan untuk karyawan ya. Nah, untuk mereka itu bisa mengerjakan sesuai dengan acuan itu. Nah, dalam menyusun acuannya itu harus terstruktur gitu loh, harus sistemasi dan harus sederhana sesimpel mungkin sehingga bisa mudah dimengerti oleh si pembaca. Nah, dalam hal ini makanya SOP itu yang dibuat itu yang sering saya temukan itu adalah start dan end-nya. Jadi ketika teman-teman buat SOP itu pokoknya dari awal sampai akhir. Yang misalkan SOP penjualan ini udah dari mulai nawarin sampai bayar gitu kan. Nah, itu secara kaidah pasti aktivitasnya banyak. Nah, kita harus tentukan start awalnya di mana dan berakhirnya di mana secara ruang lingkupnya. Misalkan SOP, makanya saya pecah-pecah kemarin kan di SOP-nya sales. Kan awalnya sales itu kan dari mulai nelpon sampai dia melakukan pembayaran gitu. Iya. Nah, akhirnya saya pecah. Udah ini SOP call-nya aja, SOP pembuatan kontraknya aja, dan SOP penagihannya aja. Jadi enggak ngelihat bacanya tuh karena banyak gitu kan, karena banyak aktivitas, banyak diagram yang harus dibaca gitu loh. Tapi kalau dipecah-pecah gitu, oh saya mau ngeliat dong untuk SOP-nya untuk call, oh seperti ini. Oh nyusun kontrak begini. Oh untuk melakukan penagihan seperti ini. Jadi dibagi secara batasan-batasan tersebut. Nah, kita suka terjebak ke hal tersebut. Jadi kita nyusun SOP itu lebih dari 10 aktivitas, bahkan mungkin bisa 20 aktivitas. Nah, itu yang secara prinsip ya, secara sebenarnya prinsipnya itu sudah bukan menyalahi, tetapi akan si pembaca itu akan kesulitan gitu untuk memahami SOP tersebut. Nah, makanya kan bagaimana supaya si pembaca itu mudah, makanya jangan terlalu banyak-banyak. Gitu. Langkah-langkahnya maksudnya ya. SOP-nya, bukan daftar SOP-nya. Daftar SOP-nya nggak apa-apa banyak, karena semakin banyak, semakin lebih baik ya dibandingkan di aktivitasnya yang banyak. SOP-nya mungkin 1, tapi aktivitasnya sampai 30. Wah, itu salah menurut saya. Tapi daftar SOP-nya mungkin banyak, tapi aktivitasnya sedikit-sedikit. Mungkin hanya 5, 7, 10 lah. 10 paling banyak sebenarnya. 10 aktivitas ya. Iya. Itu sih, Bu Emil. Iya. Iya. Ya, gitu ya Bu Emil. Mungkin ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup, Coach. Cukup. Oke, baik. Pak Heri, Mas Aji, apakah ada hal yang ingin dikonfirmasi lagi, ditanyakan? Ini ada Mbak Ulia, siapa nih? Ulia Fajar. Oke, kalau begitu teman-teman, karena ini juga sudah mau jam 9 ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya mungkin kita bisa akhiri ya sesi daily call hari ini. Terima kasih buat semuanya rekan-rekan, Bu Emil, Mas Aji, Pak Heri ya. Ini ada Ulia Fajar juga. Terima kasih ya buat hari ini. Sampai ketemu lagi di sesi coaching berikutnya. Oke, Coach. Makasih banyak, Coach. Makasih ya, thank you ya. Ya, thank you. Yuk.